Saudara, terkait pembangunan Pulau Rinca, pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan tersebut memastikan menjamin keselamatan pekerja dan juga perlindungan terhadap satwa komodo. Ya, untuk itu kita pagi ini akan membahas bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Rinus. Selamat pagi, Pak Agus. Mbak Nurul. Baik, Pak Agus, terima kasih sudah bergabung pagi ini dengan kami. Kita ingin membahas saat ini yang tengah viral di tengah masyarakat, di mana kita juga melihat ada sebuah foto yang beredar viral, ada seekor komodo, ora namanya, yang menghadang truk yang masuk di kawasan tempat pembangunan yang sedang dilakukan saat ini. Saya ingin Anda menjelaskan kenapa pembangunan proyek geopark ini, Pak, tidak cukup berjarak dengan aktivitas komodo yang ada di sekitar situ. Baik, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia jika kita melakukan rapat terbatas di Labuan Bajo, dari 7 arahan Presiden salah satunya adalah penataan kawasan. Ya, dari sekian penataan kawasan di Labuan Bajo dan sekitarnya itu salah satunya adalah penataan kawasan Pulau Rinca atau biasa yang disebut dengan Loh Buaya. Ya. Dalam proses penataannya itu untuk pertama pembangunan dermaga, yang kedua pusat informasi wisatawan, yang ketiga penginapan ranger, dan yang keempat adalah elevated bank. Jadi pembangunan ini sudah dikaji secara baik melalui dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau biasa disebut dengan UKL-UPR. Oke. Begitu, Mbak. Oke, Pak Agus, kita tahu bahwa lokasi pembangunan ini ada di Lembah Loh Buaya, seperti itu yang kita juga tahu bahwa di sana ada sekitar 15 ekor komodo. Untuk pengawasannya seperti apa, Pak? Apakah ada orang ataupun petugas sendiri yang mengawasi lokasi tersebut agar komodo ini juga habitatnya tidak terganggu seperti itu? Ya, dalam pelaksanaan pembangunan itu sudah menerapkan apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Juga menerapkan apa yang disebut dengan safety and security. Jadi setiap pelaksanaan kegiatan itu mereka melakukan briefing ya, pagi dan sorenya, untuk memberi jaminan dan kepastian bahwa pelaksanaan proyek itu bisa dijalankan secara baik dan aman, dan juga memastikan bahwa pelaksanaannya itu tidak berdampak buruk terhadap ya, komodo itu sendiri. Jadi mereka menyiapkan ranger. Ya, baik Pak Agus. Apakah juga Anda mengetahui terkait pembangunan yang dibangun di Pulau Rinca? Apakah nantinya juga pembangunan ini di kawasan strategis pariwisata nasional mengurangi luas dari wilayah habitat komodo ini, Pak? Sebenarnya tidak. Pembangunan dan penataan daripada Pulau Rinca atau Loh Buaya ini dalam rangka menjamin keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Sudah itu nanti kan elevated bank-nya itu akan dibangun sehingga wisatawan bisa memantau aktivitas daripada komodo itu sendiri. Oke, Pak Agus, saya ingin Anda menyampaikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang proyek pembangunan ini atau proyek ini benar-benar tidak akan mengganggu habitat dari para komodo ini sendiri. Karena kita tahu ini juga terdapat banyak komodo di sana. Ya, itu kan luas Pulau Rinca 20.000 hektar. Yang ditata ini hanya 500 hektar. Jadi di Loh Buaya, Lembah Loh Buaya itu komodonya berkisar antara 60 sampai 66 ekor. Jadi pembangunan ini sudah pasti. Ya, dalam kajian lingkungan hidup atau izin lingkungan itu dalam bentuk UKL dan UPL itu sudah mengkaji secara baik dampak daripada pembangunan itu sendiri, baik terhadap lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi masyarakat. Oke, Pak, pertimbangannya apa? Kenapa harus ada pembangunan di kawasan strategis pariwisata nasional tersebut? Ya, dalam rangka penataan ini, dalam rangka itu tadi saya menyampaikan bahwa konsepnya pembangunan penataan Pulau Rinca atau Loh Buaya ini dalam rangka memberi keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan. Karena nanti Pulau Rinca ini akan dibuka untuk umum. Yang premium itu Pulau Pada dan Pulau Komodo.
Sehingga pemerintah harus memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang akan mengunjungi Pulau Rinca itu sendiri. Ya, Pak Agus, dari segi Ya. pariwisata seberapa besar dampak yang akan dihasilkan dari pembangunan proyek tersebut untuk kedepannya begitu? Ya, sangat luar biasa, Pak. Dari data yang kita miliki, Pulau Rinca menjadi destinasi favorit pertama untuk Labuan Bajo atau Kabupaten Manggarai Barat. Kedua baru Komodo, sedangkan di luarnya itu Batu Cermin dan yang berikutnya adalah Guarangko dan Sunca Bulang. Jadi destinasi Pulau Rinca ini menjadi destinasi favorit bagi pariwisata di Labuan Bajo dan sekitarnya. Ya, Pak Agus, selama ini perhatian seperti apa yang diberikan oleh pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dari Kabupaten Manggarai terhadap perkembangan spesies komodo ini, Pak? Ya, kami bekerjasama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Balai Taman Nasional Komodo untuk senantiasa menjaga, mendorong yang dikedepankan. Ya. Makanya kita di sana kita senantiasa karena bicara tentang sustainable tourism, ya community based yang harus diperkuat. Baik, Pak Agustinus Rinus, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat, terima kasih pagi hari ini sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi, Pak. Terima kasih Mas Anggi dan Mbak Nurul. Ya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat Salam pagi, sehat. Pak Agus. Saudara, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di Klik Indonesia Pagi.